Pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Stay tune terus di sini di gelombang kesayangan Anda. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini di gelombang kesayangan Anda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam kompak persahabatan. Anda masih bersama kami di 92,9 FM dan 98,8 FM. Di studio ada bintang tamu kita sore hari ini. Ada Pak Kades, Pak Leo dari Lalap. Selamat sore Pak Leo. Selamat sore. Apa kabar Pak Leo? Kabar baik, sehat walafiat. Baik. Gimana? Tadi jalannya dari Lalap ke sini makan waktu berapa lama? Kurang lebih satu jam lah. 1 jam. 1 jam jalannya susah banget ya. Oh iya, tapi menyenangkan Pak ya? Iya, luar biasa. Oke, baik Pak. Di line telepon ada 3. Pak Kadis Wisata, Pak Porti, selamat petang Pak Porti. Halo Pak Porti, selamat petang. Ya, selamat petang. Iya, oke. Oke Pak Porti, apa kabar Pak Porti? Baik-baik. Sehat selalu. Iya, syukur alhamdulillah Pak. Oke, baik. Dan saya sapa lagi Pak Yudi dari DPRD Baitul Timur. Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, dan silahkan diperkenalkan Pak Yudi. Silahkan. Harusnya yang perkenalkan dari Pejeng mungkin, kalau dari saya kan nggak pas kan. Oke, baik. Ada Pak Yudi dan kali ini kita akan bahas dunia wisata. Di antaranya adalah wisata yang ada di Baitul Timur ini sudah banyak sekali. Tentunya banyak yang harus diangkat dan ini perlu backing yang luar biasa baik dari pemerintah eksekutif sendiri maupun legislatif. Nanti ada pengamat publik yaitu Pak Bakri dari pemerhati kebijakan publik. Tentunya nanti akan saya sapa dulu. Pak Bakri, selamat sore Pak Bakri. Ya, selamat sore. Iya Pak. Oke, silakan. Penerimaan untuk di sana gimana Pak? Nggak ada masalah ya? Ya, lumayan. Lumayan bisa. Oke, baik. Oke Pak Bakri, mungkin ada Pak Yudi, boleh diperkenalkan silakan. Pak Bakri. Ya. Suaranya untuk di sana putus-putus atau sempurna? Ya, lumayan Pak. Lumayan. Oke, baik. Ya, Kalau demikian. Oke Pak Bakri, silakan untuk standby dulu. Tadi saya coba untuk menghubungi beberapa unsur pimpinan, namun masih belum bisa terhubung. Nanti sejenak lagi akan kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa terhubung dengan beliau. Pak Yudi, Pak Yudi adalah dari DPR Baitul Timur, yaitu yang mana dia akan memberikan masukan nanti yang ada hubungannya dengan pengamat sosial ekonomi, kebijakan daerah tentunya, yang kebetulan beliau adalah dari akademi politisi. Dan Pak Yudi, nanti saya juga ingin banyak masukan dari Anda tentunya yang berkaitan dengan dunia wisata yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Desa Lalap, yang mana Desa Lalap itu berada di ujung timur Pak ya? Iya, ya, ujung timur di Baitul Timur sana, yang mana banyak sekali masalah dunia wisata yang harus kita angkat tentunya dalam rangka meningkatkan berbagai hal yang ada hubungan dengan wisata di Baitul Timur, tentunya juga berdampak ke ekonomi Pak ya? Iya. Dan tentunya pendapatan asli daerah nantinya begitu. Oke Pak Yudi, Pak Bakri dan Pak Porti, silakan Pak Kepala Desa mungkin ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan ke publik, tentunya saat ini Anda berada di line telepon dan di frekuensi kita di 92,9 FM dan 98,8 FM. Silakan, nanti akan ditanggapi oleh rekan-rekan kita yang sudah mendengarkan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih, suatu hal yang sangat luar biasa pada kesempatan sore ini bisa bertemu, bisa berada di tempat ini.
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungannya objek wisata alam yang kita namakan Puncak Gunung Trubalo yang berada di wilayah Desa Lalap, Kecamatan Patangkep Tutuy, Kabupaten Belitung Timur pada umumnya. Objek wisata Puncak Gunung Trubalo ini sudah sangat terkenal, bahkan terkenal di luar daerah Kabupaten Belitung Timur. Namun baru tahun ini, baru di awal tahun 2020 kemarin baru diadakan pembukaan perdana, yang dimana objek wisata ini juga dihadirkan oleh Kepala Dinas waktu itu. Nah, sangat luar biasa antusias Kepala Dinas dan pengunjung juga sangat luar biasa. Nah, satu harapan kami dengan dibukanya objek wisata ini akan menambah PAD di daerah dan secara khusus untuk pendapatan asli desa. Karena di mana diletak di objek wisata alam Puncak Gunung Trubalo ini potensinya sangat luar biasa, karena setiap hari pasti ada saja yang berkunjung ke sana, menikmati keindahan Puncak Gunung Trubalo. Dan lebih asik lagi kalau dinikmati pada saat sore hari, pada saat matahari mau tenggelam. Oleh sebab itu pada sempat ini beberapa hal yang kita sampaikan, kami sangat sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami juga sangat mengharapkan saran, pendapat, masukan bagaimana objek wisata ini bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Luar biasa. Gunung Trubalo. Iya. Trubalo ini ketinggiannya itu kurang lebih berapa, Pak? Berapa meter, Pak? Kalau ketinggian dari dasar itu kurang lebih 100 meteran, tetapi karena di atasnya ada jalan, jadi kurang lebih sekitar 50 meter ke atas. Saat ini sudah seperti apa bangunan yang ada di sana? Saat ini masih belum ada bangunan, Pak. Belum ada bangunan, tapi kami dari warga masyarakat khususnya kami sudah mencoba menanam beberapa tanaman-tanaman pelindung yang mudah-mudahan ini juga bermanfaat menjadi pelindung untuk warga, untuk pengunjung nantinya. Ya. Bapak bisa lihat mungkin kalau yang hari ramai mungkin seberapa banyak sih mereka berminat ke gunung puncaknya terutama. Iya. Baik, kalau itu khususnya di kalau hari-hari biasa itu standar, yang hari itu cuma anak-anak muda, tetapi pada hari-hari besar, pada khususnya tanggal-tanggal merah ya, hari-hari besar, dan secara khusus pada perayaan tahun baru itu pengunjungnya sangat luar biasa di situ. Itu pun masih belum ada sarana. Dan saya percaya kalau sudah dibangun sarana dan prasarana di situ, tentunya pengunjungnya akan sangat luar biasa ke sananya. Oke, baik. Pak Yudi, Pak Bakri, dan saya akan menuju ke Dinas Pariwisata. Pak Porti, selamat sore Pak Porti. Selamat sore Bang Jan. Kita mendapatkan angin segar Pak Porti, yang mana rupanya di daerah Belitung Timur luar biasa. Jadi PR Pak Porti untuk tahun ini dan yang akan datang ini luar biasa. Gimana Pak Porti tanggapannya, silakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak Porti. Ya, ada berharap sebagai pengamat sosial. Untuk Pak Leo selaku Kades, kita sudah beberapa kali ketemu dan beberapa kali juga meninggal. Kalau dari segi kawasan itu sudah bukan rahasia lagi, memang sudah lama memiliki, artinya sudah lama terkenal, hanya memang kedepannya bagaimana kita meningkatkan potensi kawasan itu. Dengan pencanangan kemarin atau pembukaan perdana itu, kita punya kalender tetap untuk meningkatkan kawasan di sana sehingga pengunjung semakin banyak datang. Mungkin itu dulu. Terima kasih Bang Zain. Oke, itu Pak. Jadi yang pasti tidak asing lagi bahwa di Trubalo itu satu-satunya wisata yang memang tinggi. Iya. Saya beberapa hari waktu lalu kebetulan ada kunjung ke tetangga sana, ya di Bahalang, itu ada Bukit Jodoh juga, tingginya kurang lebih hampir sama, tapi mungkin luasnya yang beda. Iya. Luasnya aja yang beda. Oke, Pak Yudi bisa ditanggapi Pak Yudi? Selamat sore para narasumber pada sore hari ini. Terima kasih Rodi Monika Oke, terima kasih Pak. telah mempertemukan kita
baik itu Pak Kades, Pak Kadis, dan pengamat publik ya yang berkaitan dengan ini. Kami pada prinsipnya Pak, kalau dari sisi eksekutif, dari sisi legislatif mendukung sekali Pak, karena memang pendapatan asli daerah kita memang perlu ditingkatkan gitu kan, sektor ditingkatkan, dan juga ini harapan nantinya juga akan meningkatkan pendapatan desa gitu ya. Nah, pendapatan desa gitu, karena memang kita melihat berdasarkan beberapa kunjungan kami yang terakhir itu adalah di daerah Grogot, yang awalnya sebenarnya potensinya memang tidak begitu bagus-bagus amat, tetapi kenyataannya mereka banyak mengadakan event-event saat ini sangat luar biasa Pak. Bahkan kemarin itu yang di daerah Longkali di daerah Grogot itu mereka sudah masuk 4 besar nasional gitu kan. Kenyataannya kalau saya lihat dari sisi peta itu ya, mungkin dekat-dekat Tanjung juga ini sama, mereka kemarin menggunakan mengandalkan puncak juga, puncak sama kayak jenis puncak Gunung Trombalo ini juga. Bahkan mungkin ini Pak, saya sebenarnya sangat mengajak sekali nanti kepada Pak Porti sebagai Pak Kadis ataupun dengan Pak Kades kan juga, kita nanti sekalian lah mungkin sharing ke daerah sana Pak. Saya sangat mendukung, baik itu dari sisi legislasinya Pak, baik maupun dari sisi anggarannya, kami siap Pak mendukung ini Pak, karena memang PAD kita perlu ditingkatkan. Cuma yang memang jadi kendala ini yang masalah rasionalisasi ini. Tapi Pak Wakadis, Pak Porti tahu kan kondisinya kan. Mungkin pengantar sementara itu tuh Pak. Silakan mungkin yang lain dulu. Oke, baik Pak Yudi, terima kasih banyak. Pak Bakri, seperti apa Pak mungkin menurut pandangan Bapak ini sebagai pengamat publik yang malam sore hari ini kebetulan membahas permasalahan dunia wisata di Baitul Timur yang tadi sudah disampaikan Pak Leo. Silakan Pak Bakri. Oke, baik. Terima kasih Pak Jain. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan sebagai narasumber di radio Ria Berita FM ini. Oke, baik, terima kasih. Sama. Alhamdulillah juga ya di dalam situasi Ramadan ya, situasi COVID-19 tetap optimis gitu dalam pembangunan. Ya, bapak bertiga ya di antara narasumber kan yang betul-betul kalau saya lihat itu posisinya itu yang berada pada apa yang dikatakan sebagai melakukan pembangunan di daerah ini gitu. Kalau saya cuma mengamati, kemudian kalau saya lebih senang memperhatikan ya bagaimana kebijakan publik itu bisa dilaksanakan dengan secara efektif ya, secara efisien gitu. Nah, terkait dengan pembukaan objek wisata ya, kita menyambut dengan sangat senang gitu ya, apalagi dikatakan tadi ini peningkatan PAD ya, PAD dan juga pendapatan desa. Nah, pertama-tama mungkin kita targetkan pendapatan desa dulu ya. Itu yang lebih kecil. Karena ada tren sekarang itu tren untuk peningkatan pendapatan desa itu melalui sektor leisure ya, sektor wisata. Leisure itu objek wisata ya. Karena memang tren perekonomian dunia ya, tren perekonomian Indonesia juga di tengah perlambatan ekonomi ini banyak ternyata berpindah ke sektor leisure atau wisata. Dalam hal ini ketika desa apa ini tadi Lalap desa Lalap yang Gunung Jurubanu ya, Gunung Jurubanu ini ingin dibuka sudah dibuka ya sebagai tempat objek wisata ya, kita menyambut baik gitu ya. Kenapa demikian ya, karena tadi itu di tengah kesulitan ya
seperti dikatakan Bapak Yudi dari Dewan tadi ya, kesulitan kita dalam PAD ya, itu. Maka ini menjadi salah satu alternatif gitu ya untuk menjadi penyumbang PAD ke depan, walaupun sekali lagi saya katakan tadi kita mungkin tidak muluk-muluk ya, tetapi untuk desa dulu dibuktikan bahwa desanya Pak Leo ini ya punya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan desa melalui objek wisata ini gitu. Ya, saya kira itu Pak Jaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagri. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Terus mendapatkan sambutan yang luar biasa Pak Leo. Ya. Jadi menurut Pak Leo kira apa nanti yang akan dibangun di sana nanti, yang ingin diajukan untuk dibangun di sana yang kiranya layak dalam arti adalah menjadi betul-betul tujuan wisata Barito Timur maupun lain daerah, yang mana di Barito Timur sebenarnya bukan hanya satu. Ya. Kalau wilayah Puncak, saya mengakui di sana memang Puncak seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, bahwasanya di Grogot Kaltim ya memang Ya. ada seperti itu, dan itu memang sangat bagus sekali. Karena kalau kita melihat dunia luar dari pandangan atas itu memang luar biasa, ada kebahagiaan tersendiri. Ini menurut Pak Leo gimana Pak? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Satu harapan kami dari warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Lalap, karena puncak Gunung Trubalo ini sudah terkenal, namun karena belum ada fasilitas-fasilitas pendukung, tentunya kami sangat mengharapkan dukungan untuk sarana dan prasarana yang ada di sana. Nah, di sana ada puncaknya Pak. Barangkali kita bikin jalannya untuk bisa naik ke puncak. Kemudian di sebelah kanannya juga bikin jalannya secara permanen untuk bisa kalau sesuatu ada sarana yang perlu naik itu bisa menggunakan sarana. Kemudian satu harapan dari warga pengunjung sana juga bisa dibikin gazebo-nya Pak. Dia baik yang di puncak maupun yang di muka di bawah ini. Itu harapan warga. Jadi ada tempat berlindungnya. Saya mendapatkan satu bocoran bahwa di sana mau dibuat wisata rohani ya. Iya. Wisata rohani. Nah, ini yang dimaksud wisata rohani itu apa Pak? Mungkin Pak. Saya masih kurang connect Pak, karena ini adalah programnya Pak Bupati kemarin tuh mau mengadakan itu sebagai objek wisata rohani. Barangkali dibikinkan satu tempat khusus. Nah, jadi kalau ada acara-acara rohani, model apa namanya itu ya. Jadi bisa dilaksanakan di situ. Ada wisata doa di situ. Mungkin barangkali seperti itu maksud Bu Bupati. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gerejawi, mungkin bisa dilaksanakan di situ. Barangkali seperti itu. Oke, baik. Apakah ini Pak tidak terlalu fokus Pak kalau mungkin di situ dijadikan tempat wisata rohani? Kalau kita bicara wisata berarti kan umum, Iya. publik kan ya. Kalau gitu mengarah rohani berarti kan tidak fokus ke wisata umum, publik. Itu menurut Bapak gimana? Untuk saat ini sih kita masih kurang paham Pak. Kurang paham, untuk bagaimana detailnya kita kurang paham, karena ini kemarin adalah merupakan program darinya Bapak Bupati. Rencananya akan dibikin objek wisata rohani, tapi juga akan dibikinkan objek wisata untuk umum. Nah, jadi untuk rohani ini dipilah-pilah bagaimana kita kurang mengerti kesananya. Oke, baik. Pak Kadis Wisata, apa betul seperti itu Pak akan dibuat tempat wisata rohani ya, seperti bocoran yang pernah saya dengar gitu Pak? Terus kemudian bagaimana tentang sarana ya, dan prasarana tentunya yang menuju ke puncak tadi, karena memang puncak itu dianggap bagus Pak, karena sesuai yang disampaikan Pak Yudi dari legislatif tadi, bahwasanya di daerah tetangga kita di Grogot Kaltim juga ada seperti itu, dan itu sangat ramai sekali. Pak Porti boleh ditanggapi? Ya, makasih Bang Jaeng. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Leo, kalau di puncak Trubalo itu memang ada dua potensi yang cukup baik. Iya, Pak. Yang pertama itu memang panorama alamnya di situ. Artinya 360 derajat kita melihat semuanya tentang alam itu luar biasa ya. yang berada di puncak. Nah, yang kedua di situ ada satu situs. Ada situs yang tempat biasanya ada satu keluarga atau masyarakat yang punya hajat, yang bisa menyampaikan hajat di situ. Nah, buat salah satu sarana ibadah ritual adat yang memang secara turun-temurun memang ada
ahli warisnya di sana untuk melaksanakan itu. Itu ya. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan Pak Kades tadi, memang untuk tahun 2020 ini kemarin kita juga mendampingi konsultan untuk survei lokasi di sana. Iya, iya. Memang untuk pelaksanaan fisiknya itu berada di Dinas PUPR. Iya. Nah, untuk progres perencanaannya kita memang belum tahu sampai di mana, karena memang ini kena rasionalisasi ini kita belum tahu progresnya. Apakah fisiknya yang dirasionalisasi perencanaannya, mungkin koordinasi nanti Pak Kades dengan Pak Yumais atau kepala dinas. Nah, kita tadi dikatakan apakah itu wisata rohani atau apa, itu kan belum tahu, karena yang akan menilai nanti itu adalah dari konsultannya. Potensi apa yang memang bisa kita kembangkan. Yang pasti panorama alamnya itu dari Tanjung juga banyak. Iya. Hanya memang ketika ini semuanya jadi stagnan, saya bisa menyarankan juga kalau di puncak itu ya bisa dari pihak desa dulu dengan masyarakatnya untuk membuat foto-foto spot dulu. Oh iya, iya. Walaupun satu atau dua titik foto spot, sehingga itu juga merangsang generasi muda untuk sebenarnya hadir ke sana. Beraksi. Biasanya orang penasaran dengan adanya. Oke. Halo, silakan Pak. Artistik atau seni yang baik. Saya rasa bergeraknya dari sana dulu. Kalau kita menunggu nanti perencanaan kena rasionalisasi, mungkin tidak ada gerakan kita. Nah, makanya gerakannya nanti dengan Pak Kades kita bersama-sama. Tadi juga Pak Yudi juga berharap kita sama-sama turun ke lapangan. Kita bisa mendampinginya, sehingga nanti ada beberapa wacana masukan dari berbagai pihak. Itu akan memperkaya, memberikan wawasan kepada masyarakat di desa itu, supaya mereka lebih berkreatif untuk bisa mengembangkan secara mandiri, secara gotong royong. Itu yang bisa diharapkan. Mungkin itu Bang Jaing. Oke, baik. Satu hal lagi Pak Porti, kalau saya melihat dari Dinas Pariwisata sendiri, mungkin wisata gunung, pandangan dari Dinas Wisata gunung yang ada di sana tuh, kalau kita ambil angka 100% tuh nilai kepuasan dalam memandang dunia alamnya di sekitar situ, kira-kira Bapak bisa menilai berapa? Ambil nilai-nilai sekarang. Kalau ibaratnya kita poles, saya rasa potensial sekali, karena dengan tidak dipoles saja waktu pembukaan perdana kemarin kan sudah cukup banyak orang, hampir ribuan yang hadir. Nah, sehingga dengan melaksanakan ada event-event atau kalender event di sana, tidak harus itu misalnya 1 Januari atau hari-hari besar keagamaan, di selang-selang tahun bisa juga kita melaksanakan ritual yang di sana, bisa lihat di kata apa. Mungkin itu yang bisa kita tingkatkan. Pak Kades kan pernah melihat ke sana ya. Kalau disampaikan Pak Kades, Pak Kepala Desa Lalap tadi, kurang lebih 1.500 Pak pengunjung yang rutin ya. Ini kira-kira umpamanya dipoles Pak, dalam arti ya kita tentunya berpandangan ke keselamatan dan lain-lain, termasuk juga bangun-bangun yang ada di situ, kira-kira mencapai pengunjung berapa dalam waktu yang bersamaan begitu kira-kira. Maksud saya muat berapa orang pengunjung gitu yang bisa ditampung di daerah itu Pak, kira-kira. Halo Pak Kades. Oh ya. Iya, Pak Kades bisa menilai angkanya Pak, mungkin kira-kira Pak, apakah sampai 5.000 atau mungkin bisa 2.000 atau 3.000 orang dalam waktu bersamaan begitu? Pikiran saya maksimal 2.000 lah. 2.000. Jadi kalau itu bisa dikembangkan, kawasan atau hinterland, itu kan luas juga, bisa kita kembangkan. Kalau orang mobile ya bisa banyak benar. Iya. Ribuan lebih bisa. Oke, baik Pak Pati, terima kasih banyak. Pak Leo, itu di atas itu sudah disampaikan Pak Kades kurang lebih sekitar 2.000 dalam waktu bersamaan. Nanti pamannya Pak Leo ada event yang besar di sana, itu kira-kira 2.000 orang tertampung, belum yang di bawah ya. Nah, di dalam dunia wisata tentunya Pak Leo juga akan pikirkan tempat parkir yang layak, kemudian juga keamanan, dan ini melibatkan orang banyak loh Pak Leo. Kalau kita bicara orang banyak, kemudian bicara wisata, kemudian bicara event besar,
bagaimana penduduk Lawak sendiri, apakah siap atau bagaimana? Ini dari Karang Taruna atau mungkin dari karangan kalangan dewasa begitu? Baik, terima kasih. Sebenarnya dari warga masyarakat pada umum sangat-sangat mendukung ini. Didukung dari para pemuda-pemudi, para Karang Taruna ini sangat-sangat mendukung di sana. Oke, baik. Saya akan Pak Yudi, tadi dari sampaikan oleh Kades Wisata berkaitan dengan ini. Rupanya banyak yang diperlukan di sana, dan saya juga bertanya tadi kurang lebih sekitar 2.000 kalau ada event besar dalam waktu bersamaan. Artinya 2.000 orang yang bisa kunjung ke sana dalam waktu event besar, tentunya bisa mengurangi wisata ke daerah tetangga, Pak, di hari-hari tertentu. Nah, karena saya lihat beberapa kali dan beberapa waktu ketika saya berkunjung ke satu wisata di daerah tetangga, anggap aja daerah tetangga kita di mana gitu, saya juga akan ketemu penduduk kita di daerah sana. Jadi artinya masyarakat Batu Timur ini tidak punya tempat wisata yang layak, yang pantas dikunjungi di saat-saat mereka perlu hiburan. Ini bagaimana menurut Pak Yudi, silakan. Jadi begini Pak, saya melihat begini, pangsa pasar, peluang pasar dengan adanya saat ini, maaf ya, dunia maya ini kayak Instagram, Facebook, masyarakat itu kan butuh sekali adanya upload status, gitu ya, salah satunya kan seperti itu. Itu memang real apa adanya. Nah, dengan adanya keindahan alam ini, saya kira ini adalah potensi pasar yang sangat luar biasa yang ada di tempat kita. Misalnya contoh beginilah, kalau saya ada pernah ke daerah Kalua, itu kan tidak cantik-cantik amat kok yang dibikin-bikin seperti itu kan. Nah, kalau yang dari kita ini kan dari alam gitu kan. Nah, menyikapi apa yang disampaikan tadi Pak begini, yang berkaitan dengan masalah wisata itu kan ada beberapa hal yang desa harus menjadi desa itu harus punya planning yang jelas dulu Pak. Misalnya contoh begini, desa ini kalau wisata ini nanti arahkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Porti tadi kan, misalnya dia ini arahnya ke wisata yang berbasis ritual. Karena wisata itu kan banyak, ada yang berbasis kerajinan, ada yang berbasis seni budaya, ada yang berbasis pertanian, dan juga memang berbasis nuansa alam. Nah, yang saya tangkap ini adalah potensinya ada penggabungan di situ, ada nuansa alamnya, ada ritualnya kan. Nah, mungkin juga ada seni budayanya juga, gitu kan. Nah, jadi maksud saya Pak begini kan, untuk di desa dulu ya, untuk di desa dulu. Ada kerangka pikirnya dulu Pak, ada kerangkanya. Kalau bahasa kita di akademis itu dianalisis SWOT lah. Artinya peluangnya, tantangannya, ancamannya kan, itu bagaimana kan. Nah, makanya kalau bisa dari desa itu punya planning yang jelas dulu Pak, dari Pak Kades ya. Pak Kades mungkin dirapatkan dulu dengan internal di desa, dengan mungkin juga dengan BPD-nya. Nanti arahnya ini mau kemana dulu kan. Nah, kalau sudah tahu arahnya, baru kan nanti ada perencanaannya. Tapi kalau saya lihat ini perencanaannya kan sudah tadi di PU gitu ya, di PU dengan Pak Kades PU kan gitu kan. Jadi mungkin yang kedepannya nanti sesuai dengan master plan awalnya, ya tadi perencanaannya ke arah mana. Nah, baru nanti untuk pembangunan fisiknya kan bisa diselenggarakan oleh dinas PU gitu kan. Nah, jadi Pak Kades, saya Pak Kades maupun Pak Kades dalam hal ini adalah saya beberapa kali kami kunjungan kerja gitu ya. Saya kadang juga cukup iri juga kan dengan daerah tetangga gitu kan, yang mereka memang dengan kondisi alam yang tidak begitu bagus, tapi sektor pendapatan mereka dari situ banyak gitu kan. Nah, oleh karena itu saya berharap nantinya dalam hal ini Dinas Pariwisata benar-benar bisa memaksimalkan itu Pak Porti ya. Kalau kami Pak Porti siap mendukung, dan kalau Pak Bupati nanti kita dorong lah supaya beliau bisa mengerti lah masalah ini, karena kami juga merasakan kepala dinas tidak perlu saya katakan lah, ke depannya ini kita memang harus memang
sosial kontrol kita harus tinggi ya. harus memang berjalan dengan baik gitu kan. Nah, Karena memang kebijakan itu bisa berjalan ketika dua arah itu bisa jalan, eksekutif maupun legislatifnya bisa berjalan. iya. Ya. Nah, jadi saya harap hal-hal seperti ini, pariwisata ini adalah sesuatu yang sangat apa ya, saat ini sangat booming gitu loh, Booming ya. sangat booming. Makanya kemarin Pak Porti juga ngajak kami ya ke daerah Raden Betuah juga Pak Porti ya. Iya. Ya ke Raden Betuah. Nah, apalagi kalau yang puncak gunung tadi saya agak tertarik juga nih, mungkin nanti saya ke sana juga. Mungkin itu dulu Pak Jain kan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Pak. Oke, terima kasih Pak Yuni, luar biasa. Dan ini adalah angin segar yang perlu dikembangkan Pak ya. Iya. Perlu di sana tentunya Bapak merapatkan dulu dengan pemuda terutama yang ada kaitannya dengan dunia wisata ini, tentunya boleh nanti di bagaimana direalisasikan yang ini. Karena dari Dinas Wisata dan dari legislatif juga sudah sangat mendukung. Pak Bakri, untuk pandangan Anda seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, saya tetap tadi dari awal tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya kita mendukung gitu ini sebagai satu terobosan gitu, tapi dengan catatan tadi itu bahwa kalau untuk target lebih besar itu mungkin kita bicara rasionalitas ya, itu mungkin agak berat gitu ya, target yang lebih besar gitu. Karena di sini yang saya simpulkan tadi dari Pak Yudi ya, yang sering diucapkan itu adalah rasionalitas anggaran kita. Jadi rasionalitas anggaran kita kan ini realistis ya, untuk pembangunan infrastruktur itu kan itu biaya besar gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua problem kita itu adalah sinergisitas ya. Jadi bagaimana antar instansi itu bisa sinergis. Karena saya pengalaman Pak, dulu waktu pernah ikut semacam lembaga survei dari Bank Indonesia itu untuk penetapan komoditas unggulan di daerah Bartim, itu masing-masing daerah masing-masing instansi itu berbeda pandangan dan berbeda hasilnya untuk menetapkan apa komoditas unggulan di Bartim itu. Nah ini persoalan sinergisitas ini kan persoalan yang cukup menjadi tantangan gitu ya kalau ingin ini gitu, selain masalah rasionalitas anggaran. Kemudian yang berikutnya tadi tetapi tidak boleh berkecil hati karena dalam skop yang lebih kecil tadi kan dikatakan oleh Pak Kades walaupun ini masih belum dibangun gitu ya, belum cantik-cantik amat gitu karena tidak ditulis gitu ya. Tapi dari sisi pengunjung itu sudah lumayan ada gitu kan, anak-anak muda gitu. Terus kemudian di hari-hari besar, dan memang kebiasaan kita kalau jalan-jalan itu kan memang kalau yang bukan milenial Pak ya, kalau yang saya lihat yang bukan milenial itu jalan-jalannya di hari besar gitu ya. Kalau yang milenial itu memang dia suka hadir di event-event yang misalnya ada event apa gitu, itu yang milenial. Nah, saya kan kalangan milenial itu lebih mengerti gitu tentang milenial itu gitu. Nah kemudian tadi menarik yang disampaikan Pak Yudi tadi dari DPR bahwa ini kalau memang ingin diketahui publik ya bagaimana objek wisata baru ini punya daya tarik, punya interest ya bagi publik, maka kan harus diusahakan bagaimana ya ini bisa dipublikasi melalui sosial media ya. Dan ini penting di kalangan milenial ya. Dan artinya dari pihak desa dengan adanya rasionalitas anggaran tadi tantangannya, kemudian masalah sinergisitas, berarti yang paling bisa dimaksimalkan dan dikendalikan oleh desa ya, para kepala desa itu adalah itu sendiri, potensi desa gitu. Seperti kita lihat di daerah-daerah Jawa kan seperti itu Pak, ada satu desa yang sukses dengan objek wisata, itu mereka betul-betul tadi ada daya kreatif gitu Pak di dalam desanya sendiri gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Halo. Cukup Pak ya? Ya. Oke, baik. Iya. Boleh ditambahi Pak Yudi, silakan. Pada prinsipnya begini, apa yang
kita komunikasikan baik Pak Kadis maupun Pak Kades maupun dari pengamat publik tadi, sebenarnya kita sebenarnya mendukung Pak dengan adanya desa wisata ini kan, apalagi kan ini kan potensinya kan memang sudah dari alam gitu kan, tinggal memoles saja kita kan. Bahkan yang sekarang ini yang booming itu Pak, mereka tidak ada dari alam tapi eventnya Pak, diperbanyak eventnya. Nah kalau potensi alam sudah bagus lalu kita gabungkan eventnya, itu kan sangat luar biasa. Dan keinginan masyarakatnya memang butuh butuh visualisasi gitu ya, karena kan mereka yang saya katakan tadi saat ini milenialnya kan yang jepret ini, baik milenial maupun orang tua, anak-anak sekarang itu kan butuh seperti itu kan, butuh update status itu tanpa kita pungkiri gitu kan. Saat ini kan yang saya tangkap mereka untuk berwisata banyak ke luar daerah. Nah jadi ini tantangan bagi kita membangun master plan yang bagus, baik itu desa maupun Kadis Pariwisata kan dalam ini untuk perwakilan eksekutif. Kalau kita sangat mendukung saja Pak, terutama Pak Kades ya, Pak Kades. Ini Pak mungkin nanti jadikan desa Bapak ini sebagai desa percontohan gitu ya. Desa percontohan untuk menjadikan alam ini, wisata ini ada sebagai suatu penghasilan untuk desa Pak. Jadi itu nanti sinergi aja Pak, mungkin itu bisa dikelola dari keuangan desa dengan APBD kabupaten. Apalagi itu nanti kalau Pak Kadis juga membangun terobosan dengan provinsi kan, saya kira link provinsi banyak loh Pak untuk masalah ini Pak. Nah dan kebetulan juga Pak Kadis ini juga orang Pormi, Pak Jaing juga orang Pormi, saya juga orang Pormi kan. Nah nanti di situ mungkin bisa kita sinergikan juga Pak event wisatanya Pak. Event wisatanya dengan potensi kita kan, misalnya ada perlombaan yang berkaitan dengan olahraga Pormi yang mengangkat budaya lokal Pak ya. Nah budaya lokal, jadi kita bangun sinergi itu tanpa memandang waktu, misalnya kita harus 10 tahun tidak. Misalnya kita bangun dengan generasi muda, kita adakan event di situ kan, itu kan potensi juga. Dan satu hal yang saya harapkan dengan Pak Kades tadi kan, yang saya katakan tadi adalah ini Pak, ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa setempat Pak. Karena apabila Bapak bisa melihat potensi ini, di situ juga orang bisa berjualan. Di situ juga mungkin orang nanti ada kerajinan yang bisa dijual kan. Di situ juga mungkin nanti Pak Kades sebagai biro jodoh mempertemukan orang lain begitu ya. Karena kan banyak pengunjung dari mana-mana kan itu kan. Jadi sebenarnya ini jangan terlalu tegang Pak Kades ya dengan pengamat publik gitu kan. Saya melihatnya Pak sangat potensial Pak. Jadi mungkin dari saya adalah dari kita DPR sangat mendukung apa yang direncanakan oleh desa maupun Pak Porti di bidang di Dinas Pariwisata Pak. Mungkin itu yang dari starting point yang saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Itu tadi tanggapan dari Pak Wahyudi Nur SPMP, yaitu akademisi politisi yang masih aktif di anggota DPR. Oke, baik, saya tinggalkan dulu Pak Kades. Apa yang Anda rasakan sekarang ini? Sangat luar biasa Pak, artinya kita mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, dari anggota DPR-nya mendukung, legislatif, eksekutifnya sangat mendukung. Ini satu hal yang sangat luar biasa kami lakukan. Dan kami juga dari desa juga akan berupaya, kami akan mencoba membangun secara swadaya dulu. Sebagaimana Bapak katakan sebagai pancingan tadi kami akan upayakan sehingga paling tidak menarik minat tetangga kanan kiri muka belakang itu. Dalam waktu dekat kira-kira event apa yang Anda akan lakukan? Dalam waktu dekat Pak, kalau tidak ada halangan kami akan menyelenggarakan acara hari ulang tahun desa itu yang rutin. Ulang tahun desa ya. Nah tetapi kemarin disarankan Pak Kades. Terkhusus nanti Pak Kades saya diundang Pak Kades ya. Siap. Pak Wahyudi Nur kan di Komisi 2 kan. Itu bidang saya Pak, ekonomi dan pembangunan dan pariwisata itu bidang saya. Saya bekerja sama dengan Pak Porti ini Pak. Siap. Nanti sampaikan aja undangannya dengan Pak Porti. Terima kasih Pak. Siap. Aduh, luar biasa Pak ya. Saya rasa cukup Pak ya.
Pak Kadis, Pak Porti, luar Ya. biasa. Bagaimana untuk Pak Porti? Apakah angin segar ini bisa dikendalikan nggak Pak? Silakan Pak. Ya, Bang Jaing, sebenarnya kalau Bukit Trobalo ini kan saya hampir 3 kali dan 4 kali sudah. Memang kita fokus karena itu bagian dari kawasan pengembangan wisata kawasan wilayah utara. Nah, hanya memang kendala kita ini sebenarnya di social distancing ini. Iya. Ya, jadi maksud kami sebenarnya kami ingin turun, cuma kita kan tidak mungkin rame-rame turun ke sana kerja bakti bersama. Itu sebenarnya di dalam program kami sebenarnya ikut terlibat langsung di lapangan. Jadi material lokal yang bisa dikembangkan di sana itu bisa disiapkan, lalu kita turun bersama. Sebagaimana yang disampaikan Pak Kades tadi, karena ini juga sementara stagnan, kita harapkan apalagi misalnya akhir tahun nanti itu sudah masalah COVID ini juga akan mereda. Jadi kita tidak bisa menunggu lagi. Kita bekerja, terutama yang di desa bekerja dulu apa yang bisa diperbuat sekarang. Nanti juga eventnya, apalagi eventnya hari lahirnya desa, ulang tahun desa atau event yang lain. Nah sebenarnya sudah berapa kali bergerak. Nah ini harapan kita, karena ini juga stagnan, jadi harapan kita apa yang bisa diperbuat dulu dilaksanakan oleh pihak desa. Bangunan apa saja yang bentuknya juga sangat antik dan sederhana. Saya rasa pengunjung itu mereka bisa memilih. Orang bisa rotasi, tidak akan pernah takut. Orang akan tidak datang karena dengan adanya itu saya rasa substitusinya ada. Orang dari luar datang, kita keluar, itu juga bisa terjadi. Nah, jadi starting point-nya adalah dari desa dulu berbuatnya apa yang harus dilengkapi dalam rangka stagnan sekarang, sehingga karena masyarakat desa itu bisa mereka bergerak. Kalau dari luar desa kita juga akan ke sana. Mungkin kita siap. Apalagi penjaing ini olahraga dunia favoritnya Pak Porti ini, masalah gunung-gunung ini. Dia ini pendaki gunung. Oke, baik. Terima kasih Pak Porti. Terima kasih banyak. Masih ada 10 menit. Bisa ditambah Pak Yudi sebelum kita mungkin ada sebagai statement itu ya. Silakan. Apa Pak Jaing? Saya tutup gitu. Kamu closing statement nggak? Ya, oke, silakan Pak. Oh, jadi gini aja Pak. Kalau pada prinsipnya saya berterima kasih sebenarnya dengan programnya Pak Jaing ini. Karena program Pak Jaing ini sebenarnya salah satu adalah promosi daerah juga, promosi wisata kita juga Pak. Dan satu media mempertemukan antara leading sektornya. Sehingga dengan bertemunya leading sektor nanti ada didengar pihak lain, ada promosi juga. Harapan saya adalah itu nanti akan bisa mendorong ekonomi daerah kan. Memang Pak, kalau untuk wisata ini apalagi jenis seperti ini kan memang break even point-nya memang agak lambat. Berarti kan kita memang harus menggunakan modal awal kan. Tapi kalau saya melihat kalau itu dikelola dengan benar, saya yakin itu akan cepat aja kembali dan akan menjadi penghasilan untuk masyarakat sekitar dan daerah Pak. Mungkin itu poin-poin yang saya sampaikan. Oke, baik. Pak Porti ada 1 menit, silakan Pak sebelum bisa. Iya, saya sepakat dengan Pak Yudi, karena uang itu berputar di desa. Jadi uang itu berputar di desa, orang desa. Nah ini kan contoh-contohnya kan di daerah kita juga sudah banyak yang berkembang. Hanya kapan nanti Desa itu segera mengaktualisasi jempol untuk melahirkan itu. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah tidak ada lagi update. Jadi orang sudah stres nih berkurang. Jadi orang akan berwisata semua. Terutama Pak Porti yang stres karena naik gunung dia. Bisa bergerak nih Pak Yudi. Oke, Ini baik. mau bergerak terus ini niatnya. Kira-kira pandemi ini. Oke, baik. Itu Bang Jaing. Oke, baik, terima kasih Pak Porti. Pak Kades, silakan Pak. Sebelum kita tutup Pak, 1 menit Pak. Ya, terima kasih pada kesempatan. Jadi pada kesempatan ini sangat luar biasa
Ya, jadi kita mendengarkan secara langsung dukungan penuh dari pihak eksekutif maupun legislatif. Jadi ini sangat bagus dan terima kasih atas dukungannya. Dan kepada Bapak Kepala Dinas, terima kasih untuk dukungan secara penuh juga yang kemarin juga hari pembukaan bisa berhadir. Nah, satu hal yang kami sampaikan. Jangan lupa ada Pak Yudi ya. Iya. Nanti juga kami akan, kalau memang nanti bisa kita laksanakan untuk acara hari ulang tahun desa, kita akan coba untuk undang pihak legislatif dan eksekutif ini. Bang Jeng diundang. Bang Jeng juga kita undang. Oke, baik, terima kasih. Pak Bakri, 1 menit boleh Pak, silakan Pak. Oh iya, baik. Pada dasarnya itu Pak ya, saya paling mendengar tadi itu yang disampaikan oleh Pak Kades. Jadi bosan ya bahasanya kawan-kawan dari, kalau saya ingin melihat ada banyak sekali. Jadi Pak Kades ini ya sudah memberikan contoh kepada kita di desa yang tidak untuk berdaya saing gitu ya, tidak untuk berdaya saing. Itu poinnya. Kalau saya lihat ya dari sisi ini positifnya. Oke, saya cukup Pak ya. Oke, ada yang. Terima kasih Pak Jeng. Oke, silakan Pak. Ada satu hal, silakan. Saya kira cukup Pak Jeng. Oke, baik. Terima kasih kalau demikian Pak Yudi. Terima kasih Pak Bakri, terima kasih Pak Kadis, dan terima kasih Pak Kades. Mohon maaf, dan tentunya kita akan jumpa lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam sehat semuanya. Amin. Dan Anda masih bersama kami di kumpulan kesayangan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM di Radio Merdeka Surya FM. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu, dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang, komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos Bima Sena. Pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Jangan rakyat kemana-mana. Indonesia. Stay tune terus di sini di gelombang kesayangan Anda. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini di gelombang